Oke, jadi pada pertemuan ke-14 dan ke-15 juga nanti materi yang akan kita bahas, kita diskusikan yaitu tentang pedoman penerapan SMK 3. Ini sama seperti tadi ya, jadi ada pengawas, pegawai pengawas, ahli K3, panitia banding, ada dokter PRSH, ada PRSH ini perusahaan maksudnya ya, jadi dokter perusahaan, dan juga P2 K3. Jadi pengawasan dilakukan oleh ini ya, oleh pegawai pengawas, ahli K3, dokter perusahaan, dan juga P2 K3. Nah ini dia semuanya ini di bawahnya di bawah kontrol Menaker. Ini sudah juga, kita skip saja. Jadi kewajiban dari pengurus berdasarkan pasal 8 yaitu melakukan pemeriksaan kesehatan badan. Lalu kalau berdasarkan pasal 9 menjelaskan dan menunjukkan kondisi dan bahaya di tempat kerja, semua pengaman dan alat perlindungan yang diharuskan, lalu APD, cara dan sikap bekerja yang aman, mempekerjakan setelah yakin, pembinaan, wajib memenuhi dan menaati syarat K3. Lalu kalau pasal 10, nah itu tentang membentuk P2K3. Kalau pasal 11 tentang laporan kecelakaan di tempat kerja. Pasal 14 berisi tentang menempatkan secara tertulis, memasang poster, menyediakan APD secara cuma-cuma. Nah, peraturan Menaker nomor 5 tahun 96 tentang SMK 3. Nah, ini berisi beberapa bab, ada 10 bab dengan 4 lampiran. Di mana bab pertama itu berisi tentang ketentuan umum, bab kedua berisi tentang tujuan dan sasaran SMK 3, bab ketiga itu berisi tentang penerapan SMK 3, bab 4 berisi tentang audit SMK 3, bab 5 berisi tentang kewenangan direktur, bab ke-6 berisi tentang mekanisme pelaksanaan audit. Lalu bab ke-6 itu berisi tentang mekanisme pelaksanaan audit, bab ke-7 berisi tentang sertifikat K3, bab ke-8 berisi tentang pembinaan dan pengawasan, bab ke-9 berisi tentang pembiayaan, dan bab ke-10 berisi tentang ketentuan penutup. Nah, lampiran pertama itu berisi tentang pedoman penerapan SMK 3, lampiran kedua berisi tentang pedoman teknis audit SMK 3, lampiran ketiga berisi tentang formulir laporan audit, dan lampiran keempat itu ketentuan hasil penilaian hasil audit SMK 3. Ya, ini merupakan isian dari pedoman panduan pedoman SMK 3. Jadi beberapa pengertian dalam ketentuan umum. Yang pertama, definisi dari sistem manajemen K3. Nah, jadi bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka mengendalikan risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja. Gunanya adalah untuk terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Tempat kerja yang dikategorikan sebagai tempat kerja itu bisa di darat, dalam tanah, permukaan air, dalam air, ataupun udara dengan unsur dilakukannya kegiatan usaha, adanya tenaga kerja yang bekerja, adanya sumber bahaya. Lalu audit. Nah, audit ini merupakan pemeriksaan secara sistematik dan independen untuk menentukan suatu kegiatan dan hasil-hasil yang berkaitan sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan dilaksanakan secara efektif dan dicocokkan untuk mencapai kebijakan dan tujuan perusahaan. Nah, perusahaan itu sendiri dapat diartikan sebagai setiap bentuk usaha yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari laba atau tidak, baik milik swasta maupun negara. Oke,
Oke, saya lanjutkan lagi. Lalu yang kelima adalah direktur. Direktur ini merupakan pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 1970. Lalu ada pegawai pengawas ketenagakerjaan. Nah, ini merupakan pegawai teknis yang berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri. Nah, kalau pengusaha itu merupakan orang atau badan hukum yang menjalankan suatu usaha milik sendiri dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja. Atau juga bisa diartikan sebagai orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan suatu usaha bukan miliknya dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja. Atau bisa juga diartikan sebagai orang atau badan hukum yang di Indonesia mewakili orang atau badan hukum termaksud dalam huruf A dan B jikalau yang diwakili berkedudukan di luar Indonesia. Nah, yang kedelapan, pengurus ini merupakan orang yang punya tugas memimpin langsung tempat kerja atau lapangan yang berdiri sendiri. Ini ada beberapa pengertian-pengertiannya, silakan dibaca aja ya. Nah, dasar hukumnya yaitu berdasarkan pasal 5, pasal 20 dan pasal 27 ayat kedua Undang-Undang tahun 1945. Lalu pasal 3, pasal 9 dan pasal 10 Undang-Undang 14 tahun 1969. Lalu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 dan peraturan pelaksanaannya ada peraturan khusus, ada PP, ada Permen, dan ada SE atau surat edaran. Ini dasar hukumnya, silakan saja dibaca dasar-dasar hukumnya. Nah, jadi kalau berdasarkan pada ini ya, pada Undang-Undang Nomor Kalau didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, setiap pekerja atau buruh itu mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, atas moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai agama. Lalu yang kedua, untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 itu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, ini tercakup dalam pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, kalau dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ayat pertama bahwa setiap perusahaan itu wajib menerapkan sistem manajemen K3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Tadi sudah ya. Nah, kalau pada pasal 190 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenai sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan bagaimana diatur dalam pasal 5, pasal 6, pasal 15, 25, 38 ayat 2, 45 ayat 1, 47 ayat 1, pasal 48, pasal 87, pasal 106, pasal 26 ayat 3, dan pasal 160 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Jadi ada sanksi jika perusahaan tidak melaksanakan atau tidak menerapkan SMK 3 sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, sanksinya itu bisa berupa sanksi administratif. Nah, pelanggaran-pelanggarannya itu sudah tercantum dalam pasal-pasal yang tertulis dan tertuang di pasal 190. Jadi sanksi administratif itu bisa berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan yang terakhir adalah pencabutan izin. Jadi sanksi administratif ini disesuaikan dengan jenis pelanggarannya dan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan. Lalu ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 itu diatur lebih lanjut oleh Menteri. Jadi kalau Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 pasal 3, 9 dan 10 dikembangkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, nah itu khusus untuk pelaksanaan K3 di tempat kerja. Nah, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 86 yang dikembangkan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 di tempat kerja dikembangkan lagi dalam Permen Nomor 5 Tahun 1996 tentang SMK 3. Lalu kalau pasal 87
itu terkait dengan peraturan perundangan tentang SMK 3 untuk diterapkan di perusahaan. Jadi dasar hukum dari SMK 3, nah itu tadi ya, ada pasal 27 ayat 2 tahun Undang-Undang tahun 1945 tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lalu ada pasal 86 dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1970, lalu ada Permenaker nomor 5 tahun 96, Permenaker nomor 19 tahun 97. Lalu pada pasal 87 ada lagi peraturan perundangan tentang penerapan SMK 3. Nah, ini terkait dengan sanksi pelanggaran. Nah, jadi ini ya terkait dengan OHS program, jadi regulasi based OHS program atau program regulasi yang berdasarkan pada program K3. Jadi sama ya kayak kemarin ya yang OSAS ya, OSAS 18.000. Nah, itu terkait dengan apa saja sih program-program dan kebijakan-kebijakan yang dapat dilakukan untuk ini ya, untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi SMK 3 ini membangun budaya K3, ada yang natural atau insting. Nah, itu sifatnya reaktif. Jadi safety by natural instinct, jadi berdasarkan insting saja, lalu ya so the compliance is a goal, lalu dia delegate to safety manager, like to management improvement. Jadi dia lebih ini ya, tidak terlalu ini ya, tidak ada mungkin pengawasannya masih belum terlalu signifikan, dan juga pengontrolan masih sekedarnya saja, dan implementasi dari K3 masih belum terlalu ini ya, belum adanya pengawasan dari luar ibaratnya. Jadi berdasarkan keinginan pribadi. Nah, itu dia sifatnya lebih reaktif. Lalu ada lagi supervision. Nah, kalau supervision ini berarti sifatnya dependent. Jadi ada dikontrol secara engineering atau berdasarkan peralatan yang digunakan. Lalu ada lagi berdasarkan self. Nah, self ini independent. Nah, kalau independent ini dia mengacu pada ini ya, OSH MS. Jadi mengacu pada ini ya, K3 dan mengacu pada K3 dan juga perundang-undangan. Nah, kalau tim atau interdependent, nah ini lebih ke tentang safety behavioral. Jadi lebih tentang bagaimana perilaku tingkah laku seseorang dalam menjaga keselamatannya. Jadi tingkatnya semakin ini ya, semakin menurun, berarti tingkat rata-rata kecelakaan kerjanya akan semakin rendah. Jadi kalau yang natural atau insting ini tingkat kecelakaan kerja itu semakin tinggi. Supervision sudah agak mulai menurun, lalu safe sudah agak menengah. Nah, tips ini sudah yang paling rendah tingkat kecelakaan kerjanya. Jadi yang paling baik adalah dari diri sendiri, dari tingkah laku, dari perilaku kita sendiri, itu sudah mewujudkan bahwa kita itu betul-betul menjaga keselamatan kita sendiri, terutama di tempat kerja. Dimulai dari kita sendiri, baru secara tim, dan juga secara keseluruhan dari perusahaan. Nah, tujuan dari penerapan SMK 3 yaitu yang pertama menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, lalu meningkatkan komitmen pimpinan perusahaan dalam melindungi tenaga kerja, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, lalu adanya proteksi terhadap industri dalam negeri, meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional, mengeliminir boikot LSM internasional terhadap produk ekspor nasional, meningkatkan pelaksanaan pencegahan kecelakaan kerja melalui pendekatan sistem, perlunya upaya pencegahan terhadap program sosial dan ekonomi yang terkait dengan penerapan K3. Jadi kriteria perusahaan itu yang pertama dikatakan perusahaan kalau dia memiliki tenaga kerja minimal 100 orang atau lebih, lalu dia memiliki potensi bahaya peledakan, kebakaran, pencemaran, dan penyakit akibat kerja. Jadi dalam penerapan SMK 3, perusahaan itu wajib melaksanakan ketentuan dimulai dari penetapan kebijakan K3 dan menjamin komitmen, lalu adanya perencanaan K3, melakukan penerapan K3, melakukan pengukuran dan evaluasi, lalu meninjau ulang dan meningkatkan SMK 3 oleh manajemen. Dan ini dilakukan secara berkelanjutan.
atau terus-menerus. Jadi dari perusahaan itu harus terus berupaya untuk meningkatkan program, meningkatkan implementasi SMK 3-nya di perusahaannya sendiri. Jadi SMK 3 itu wajib dilaksanakan oleh perusahaan di semua sektor dan terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Jadi harus memenuhi persyaratan minimum minimal ada 5 prinsip dasar dan 12 unsur atau elemen. Jadi untuk perusahaan-perusahaan di sektor kegiatan usaha tertentu itu dapat merubah atau menambah unsur-unsur sesuai dengan jenis dan tingkat risiko bahaya yang ada atas persetujuan menteri. Nah, ini jadi ya mekanisme pelaksanaan audit. Jadi pelaksanaan audit ini dilakukan untuk membuktikan penerapan SMK 3. Jadi perusahaan dapat melakukan audit melalui badan audit yang ditunjuk oleh menteri. Lalu audit SMK 3 ini dilakukan meliputi 12 unsur. Perubahan atau penambahan unsur itu sesuai dengan perkembangan diatur menteri. Direktur berwenang menetapkan perusahaan yang dinilai wajib untuk diaudit berdasarkan pertimbangan tingkat risiko bahaya. Audit SMK 3 dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 tahun sekali. Jadi paling lambat 3 tahun sekali. Lalu audit SMK 3 dilakukan oleh badan audit. Nah, badan audit ini membuat RTA dan RTA ini disampaikan kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk, disampaikan juga kepada pengurus tempat kerja, ke kantor tempat kerja setempat. Nah, lalu mengadakan koordinasi dengan kantor tenaga kerja setempat. Nah, perusahaan juga wajib menyediakan dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan audit. Oke, untuk pertemuan untuk pertemuan ke-14 sampai di sini dulu, sampai halaman 32. Ini masih banyak lagi. Selebihnya akan saya sampaikan di pertemuan ke-15. Kalau bisa kita besok kuliah ya untuk pertemuan ke-15 jam 10 seperti biasa. Nggak ada jadwal kuliah lain kan? Sepertinya ada praktikum mekanikal fluida, Bu. Oh, jam 10. Ya. Oh ya udah, Ya, nanti ya kita atur aja lagi nanti schedule-nya untuk yang pertemuan ke-15. Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan nanti silakan diajukan di LMS. Insya Allah nanti malam saya baca dan saya balas. Ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dulu perkuliahan kita pada sore hari ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.